Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih tetap dilimpahkan rahmat taufik dan hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan iman dan Islam, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Madinah ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang istiqomah menjalankan ajarannya. Dan mudah-mudahan kelak kita tergolong umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk pada pagi hari ini kita akan membahas tentang kajian hadis, tentunya bab tentang hadis arba'in yang disampaikan oleh kita Bapak Ustaz Santo. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan nanti bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk waktu dan tempatnya kami persilakan Bapak Ustaz Santo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihi العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال أيضا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إلى آخر الحديث. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Para jamaah yang saya hormati, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayangnya kepada kita. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk menguatkan hati kita, niat kita untuk mempelajari hadis-hadis Nabi Rasulullah SAW.
mempelajari hadis-hadis Nabi-Nya yang mulia. Para jamaah yang saya hormati, pada Ba'da subuh ini, alhamdulillah ada seorang hamba Allah yang memiliki satu ide yang baik, mendalla ala khair, artinya setiap sesuatu kerjaan, sesuatu perbuatan yang menuju pada kebaikan, insya Allah bernilai pahala. Di sini Pak Tri memperbanyak hadis al-Arba'in sebagai satu rujukan kita di dalam belajar. Dan memang di dalam belajar itu untuk rujukan atau referensi bahasa Inggrisnya atau referensi. Kemudian kalau bahasa Arab itu rujuk itu sudah dalam bahasa Arab. Referensi yang dipasang dalam maraji, menunjukkan kita, menunjukkan buku. Jadi kita belajar itu harus berlandaskan kepada ilmu dan ahlinya. Alhamdulillah sudah hadir dengan kita satu buku hadis al-Arba'in yang kita sering sebut dengan al-Arba'in. Al-Arba'in itu menyatakan bilangan jumlah atau apa? Al-Arba'in atau Al-Arba'un. Imam Nawawi ini adalah ulama jajaran dari ulama Syafi'i, dan dia adalah orang yang saleh yang dalam ilmu dan banyak karya-karya besarnya yang sangat bermanfaat buat kita umat Islam sampai akhir ini. Di masa-masa dahulu, seseorang itu untuk mendapatkan keterangan hadis harus mendatangi seorang guru. Sekarang untuk mendengarkan satu hadis saja berceceran di mana-mana, tapi sayangnya tidak mau dibaca, kemudian tidak mau dipelajari, sepintas saja lewat seperti iklan. Padahal hadis itu suatu hal yang begitu bermakna dalam hidup kita. Dia memberikan guidance juga setelah Al-Quran. Hadis, tanpa hadis tidak akan lengkap kita mengimani Allah dan Rasulnya, itu tidak akan lengkap. Hadis al-Arba'un adalah hadis 40-an. Sebetulnya ditulis oleh Imam Nawawi. Hadis ini berjumlah 42 hadis yang ditulis oleh beliau. Dan insya Allah manakala kita mempelajari hadis al-Arba'in ini atau al-Arba'un, setengah agama sudah kita miliki, setengah pengetahuan agama atau persoalan ad-din ini kita sudah ketahui. Salah kita dibawa untuk amaliyah. Idealnya seseorang itu belajar. Belajar itu perlu alat, bisa bahasa. Kalau mempelajari Islam, bahasa apa alatnya itu? Apa alatnya? Bahasa Arab. Sedikit mengenal bahasa Arab, sehingga kita
tidak tertinggal dalam memahamkan tentang hadis-hadis Nabi. Kemudian hadis ini disebut juga Al-Arba'in karena jumlahnya kan mesti 40, tapi ditulis oleh Imam Nawawi 42-an hadis. Jadi sebutannya itu kalau usia kamu berapa? Ya sekitar 30-an gitu. Maksudnya ada bisa 37, 32 ya. Enggak pas 30. Nah, ini dalam hadis dapat kitab ini. Arba'in. Kemudian kita disuguhkan di dalam halaman pertama tentang apa? Tentang niat. Hadis tentang niat. Kenapa hadis ini paling kemuka disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala? Kenapa? Hadis ini sangat penting sekali sebagai dasar kita di dalam beribadah kepada Allah SWT. Tanpa kita meluruskan niat dan memantapkan niat hanya kepadanya dalam beribadah, dan tata cara terkait niatnya juga sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW yang mulia, maka amaliyah juga akan tertolak, dimungkinkan akan tertolak. Hadis tentang niat. Niat itu adalah amalan hati apa amalan zahir? Hati. Ya, hati, amalan hati. Berarti apakah harus selalu diucapkan, dilafazkan atau tidak? Kita tidak usah terjebak dalam lafaz, apakah perlu dilafazkan atau tidak. Nah, kita kembali aja memilih pandangan para ahli, ya. Karena ada suatu kegiatan ibadah yang mesti diucapkan atau dilafazkan, seperti niat haji. Labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika. Jadi diucapkan di pesawat. Jadi ada suatu perbuatan ibadah yang membutuhkan lafaz, ada juga hanya di dalam hati sir. Jadi lafaz itu artinya dinyatakan, dijahirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala saya niatkan kurban ini untuk saya dan keluarga saya. Apa? Dan itu lafaz. Tapi kalau sir, ya sudah di dalam gerakan hati saja. Tidak ada lisan, tidak keluar kata-kata. Tapi hanya di dalam gerakan lisan apa hati kita. Nah, di sini dikatakan bahwa coba kita baca sama-sama ya. Di sini kan ada panduannya juga. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An amiril mu'minina. An amiril mu'minina. Abi Hafsin Umar bin Khattab. Abi Hafsi Umar bin Khattab. Radhiyallahu anhu qala. Radhiyallahu anhu qala. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Fa hijratuhu ila Allah wa rasulih.
fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya, Wa man kanat hijratuhu lidunya yang yusibuha aw imra'atin yankihuha yusibuha aw imra'ati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. wa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu imam muhaddis, rawahu imam muhaddisin, Rawahul imam al-muhaddisin Nabi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari. Ya cukup. Jadi ketika kita mempelajari hadis, kita coba belajar melafazkan hadis itu. Ya. Kalau belajar maksud saya kalau membaca hadis itu tidak sekedar membaca Quran. Ya. Baca hadis itu ya sebagaimana orang Arab berkata-kata, al-amiril mu'minina Abi Hafs. Al-amiril mu'minina Abi Hafs. Tidak al-amiril, tidak ya. Tidak begitu. Jadi berbeda membaca hadis. Tidak seperti membaca Al-Quran. Al-amiril mu'minina Abi Hafs. An itu dari amiril mu'minina, seorang amir ya. Abi Hafsin disebutkan daripada Umar bin Khattab. Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, semoga Allah merahmatinya, semoga Allah meridhoinya. Dia telah berkata, qala sami'tu, aku telah mendengar. Sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah SAW yaqul, dia berkata, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala perbuatan itu bergantung daripada niat. Wa innamal likulli imrin ma nawa, dan setiap perbuatan itu akan dibalas sesuai dengan niatnya. Di kulli imrin ma nawa, dari setiap perbuatan yang kita lakukan itu dibalas kepada Allah sesuai dengan niatnya. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka fa hijratuhu, hijrahnya itu untuk Allah dan Rasul. Wa man kana hijratuhu di dunia, maka barang siapa yang berhijrah karena dunia atau awin waqatin yang dikirha, atau untuk wanita yang akan dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya itu sampai pada niatnya itu saja yang dimaksud. Jadi tatkala dia berhijrah bersama Rasulullah, tatkala ada perintah hijrah besar, hijrah kubra, para sahabat diminta oleh Rasulullah SAW untuk berhijrah ke Madinah. Nah, pada waktu itu keadaan dari para sahabat itu berbeda-beda. Ada yang memang ikhlas karena Allah tanpa pamrih apapun. Mereka pindah dari Makkah ke Madinah karena perintah Allah dan Rasulnya. Itu saja. Titik, tidak pakai koma. Tidak. Titik, tidak pakai koma. Jadi hanya untuk mentaati perintah Allah dan Rasulnya, untuk berhijrah ke Madinah. Ini perintah Nabi Muhammad SAW. Tidak persoalan harta saya tinggalkan, istri saya tinggalkan. Kalau nggak mau ikut bersama, tinggal.
Ya pada waktu itu. Jadi lebih diutamakan keimanan kepada Allah dan Rasul. Pada waktu itu berbeda-beda keadaan hati-hati para sahabat. Ada yang memang sudah ada inceran nih, si Ruqayyah nih misalnya. Ruqayyah cantik, saya mau menikahinya. Ini pindah gimana kalau dari Makkah ke Madinah? Kalau saya nggak bisa menikah. Akhirnya ada yang begitu. Karena dia menikah saja, mengikuti wanita yang akan dinikahinya. Di dunia, isi bulan di dunia, awalaatin yang kibuha, atau urusan dunia, misalnya supaya, di sini saya nggak punya rumah, mudah-mudahan di sana dikasih rumah, itu, ya, ada Pak, ya macam-macam namanya niat manusiawi ya, macam-macam Pak. Ada yang cari jodoh supaya menikah di sana, kemudian supaya dapat harta di sana. Karena segala fasilitas atau kebutuhan waktu itu disiapkan oleh para muhajir, disiapkan oleh para ansar, gimana Pak? Sorry. Jadi disiapkan oleh orang-orang di Madinah, Ansar. Nah, muhajirin itu tidak datang saja. Kalau yang nggak punya istri nanti dikasih istri, ya. Yang punya banyak kasih. Saya punya 3, saya 1 saya kasih. Ya. Kemudian harta, saya punya harta, misalnya sawah 4 hektar, 1 hektar cuma ngomong doang, nggak salah. 2 1 hektar. Amin. Jabatan sudah dikasih Pak ya? Iya. Jadi pada waktu itu benar-benar ta'akhok oleh sahabat. Bagaimana Nabi mempersaudarkan antara para sahabatnya begitu kuat, ya. Sampai salah menyangka dikira mewarisi. Jadi tidak seperti itu. Kalau mewarisi ada aturannya lagi dalam Al-Quran. Memberi dapat menghadiahi, menghadiahi istri, menghadiahi rumah, anak. Jadi kaum yang menerima para muhajir, orang yang berhijrah itu sudah menyiapkan kebun, rumah, atau sekarang di Kalimantan. itu menggiurkan itu. Kalau sekarang ada perintah hijrah ke Palestina, tanahnya tidak boleh orang Yahudi. Ya artinya begitu Pak. Tarikan-tarikan dari yang mengganggu kebersihan jiwa, kebersihan niat itu ada saja. Tidak ada di diri kita sendiri, dalam diri kita, kemudian juga orang di luar diri kita, istri, anak-anak yang menghalangi kebaikan. Harus punya cara yang baik. Jadi bagaimana Pak? Alhamdulillah baru enakan di dalam. Baik Pak ya. Jadi hadis pertama, hadis tentang niat. Ya harus kita perhatikan niat kita di dalam ibadah. Baik. Akmal asal katanya dari akmal itu innamal a'mal, itu jamak dari kata kerja. Apa? Ya, memang belajar bahasa Arab. Iya, baru belajar. Asal kata dari Amin. amilah. Kata kerja amilah. Dia telah berbuat
Amila. Ini adalah bentuk mati. Ini asal akarnya yang ada dari fi'il mati. Akarnya dari fi'il mati. Amila. Kalau mudhari ini artinya telah melaksanakan fi'il mati. Kalau mudhari sedang melaksanakan atau akan berlangsung sampai kiamat. Nah, ini mudhari. Ya'man. Jadi berubah. Ya. Amila ya'man. Ya. Dia sedang berbuat, dia sedang mengerjakan sesuatu hari ini dan akan datang. Kalau fi'il madi telah selesai, pasti ya, pastinya ini. Amila ya'man. Kalau ini tunggal, tunggal itu amil. Kalau banyaknya akmal. Akmal ini jamak. Akmal ini jamak. Segala perbuatan. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala perbuatan itu artinya. Ya. Nah, ini baru namanya belajar. Kalau belajar, belajar. Musuh-musuh jangan diangkat. Guru. Ahmad. Kalau tunggalnya, mufradnya amil. Kalau banyaknya akmal. Coba akmal. Jadi diartikan bagaimana segala perbuatan. Segala perbuatan itu meliputi apa saja, Pak? Amal yang bersifat apa saja? Tadi niat salah satunya. Ya niat itu berangkat hati untuk langsung melakukan sesuatu perbuatan. Ya. Disebut amal, artinya perbuatan. Perbuatan itu ada apa aja? Ibadah. Bisa juga disebut ibadah. Kan Allah tidak menciptakan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah. Wa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ya, ibadah itu bisa berupa apa? Salat. Ya, betul. Salat, puasa, zakat, tapi sifatnya ada yang zahir dan batin. Ada yang zahir, ada batin, ya. Mereka nggak tulis kurang. Zahir, batin. Jadi yang kelihatan jelas nampak. Seperti apa kalau kelihatan? Jelas nampak. Ibadah sholat, ibadah haji, kan jelas nampak. Tawaf, sa'i, kemudian pakai kain ihram, ya, tidak pakai yang menjahit. Zahir, batin. Kalau batin apa? Niat kita. Setiap orang itu nggak tahu niat saya dengan niat dosa, nggak tahu saya. Tapi kita sebagai sesama saudara itu sangka baik semua. Wallahu a'lam bishawab. Jadi yang dimaksud di sini adalah dalam satu penjelasan katakan
Amal itu meliputi apa saja amal. Amal itu zahir, batin. Kalau zahir itu yang terlihat ibadahnya, yang nampak. Sholat, haji, berpuasa kan tidak nampak. Ada namanya batin. amalan Batin. batin. Kalau saumnya nampak sahurnya, tapi kalau saumnya tidak nampak. Dia ada kerja batin, ada kerja zahir. Nah. Pikiran termasuk gak? Pikiran kita. Pikiran termasuk masuk ibadah, masuk Batin. amal, Masuk. Iya masuk ke sini. Batin. Berdoa. Si orang nggak tahu doa apa. Terus pikirannya. Jadi kalau pikiran positif, insya Allah outputnya positif, keluarannya. Tapi kalau pikirannya negatif, maka kemungkinan ya, outputnya juga negatif. Tapi ada juga satu niat yang tidak dianggap dosa, manakala dia hanya berpikiran saja. Makanya sebetulnya negara nggak boleh menangkap orang yang pikiran tidak bisa. Cuma karena ketakutan ya, yang berlebihan. Jadi kalau sudah melakukan sesuatu perbuatan kalau baru, itu kalau pikiran doang ya kan. Pikir. Dulu kalau sekarang diajarin ada, pikiran ada. Nah, jadi pikiran misalnya kita mau mencuri misalnya, mencuri, ada kerjaan, mau makan, curi aja. Itu pikiran jelek, itu sudah masuk dalam arti makna perbuatan. Nah, jadi kalau kita berpikir tentang keburukan sudah masuk pada kalau dilakukan itu akan ditulis menjadi satu dosa. Kalau dilakukan, kalau diwujudkan. Kalau segala perbuatan yang menyangkut zahir batin. Perbuatan zahir itu sholat lima waktu, terus ngaji, Kurban. apalagi sedekah dalam memberi. Sedekah seperti ada. Kalau sedekah ada yang terang-terangan ada yang sembunyi-sembunyi ya Ustaz ya. Ya, Kalau sedekah ada yang terang-terangan ada yang sembunyi-sembunyi ya. ya ada sembunyi, ada yang terang. Sedekah, kemudian umum. Kalau zakat itu khusus ada ketentuannya. Ya, berarti. Jadi pikiran juga termasuk tadi ya. Pikiran juga termasuk daripada perbuatan. Perbuatan tapi dalam bentuk batin. Jadi jangan sampai kalau niat untuk dilaksanakan jangan. Kalau dilaksanakan berarti akan ditulis sebagai suatu dosa. Sampai sini ada yang ditanyakan? Di sini. Apa yang harus dicapai? Ada yang ditanyakan Iya, ya? dicapai. Kalau sudah selesai bisa lanjut ke diskusian. Pertanyaannya berarti banyak. Saya minum dulu ya. Ya silakan Ustaz. Gak apa-apa, tidak bisa. Termasuk akmal niat. Ustaz terkait hijrah. Kalau dulu kan hijrahnya emang pindah dari satu tempat ke tempat lain gitu ya. Kalau sekarang kan
dibilang katanya hijrah dari misalnya dari pakaiannya yang seksi ke pakaian yang itu. Nah itu termasuk amal ya Ustaz. Nah itu gimana nilai hijrahnya itu Pak Ustaz? Hijrah itu tidak ada lagi setelah hijrah dari Makkah ke Madinah. Ya, itu para alim lah yang membahas. Apakah masih ada hijrah lagi? Saya pikir terbuka kalau hijrah itu sifatnya terus menerus, istimrariyah, terus menerus tergantung kondisi situasi. Kalau kita misalnya mendapatkan tekanan fisik kayak di Palestina, orang Palestina itu boleh berhijrah ke negeri yang dianggap aman untuk menghindari penjajahan dari Palestina. Maksud saya menghindari dari Zionisme. Kita terkadang mungkin cara nyebutnya saja ya. Sebetulnya di sana yang menyerang orang Palestina adalah Zionis politik, bukan orang Yahudi ya. Karena ada orang Yahudi juga nggak mau seperti itu. Tapi kita dalam doanya kadang-kadang keliru saya juga. Ya. Damir al-Yahud, ya. Mestinya Zionis saja. Adamir atau ada agin. Jadi musuh kamu dan musuh kalian. Hancurkan Damir. Ada musuh-musuh kamu dan musuh Allah. Jadi kalau al-Yahud itu bisa saja orang yang baik masuk di dalam doa itu. Bukan Yahudi Israel ya. Tapi Israel itu kan Negara. Saya itu Nabi Yakub. Is dan Israel ya. Zionis Kasih. Kalau saya itu dia pakai nama itu supaya kita sesuai kemudian. Karena itu nama dia Israel. Iya. Dalam sejarah Islam. Kalau untuk bedanya uzlah dan hijrah itu di mana bedanya? Kadang-kadang saya sudah menghijrahkan diri, tapi saya harus uzlah. Itu gimana sih? Istilah itu ya. Apa itu termasuk dari perbuatan ya? Kalau hijrah, Akmal. hijrah itu ada hijrah makan tempat. Makanya jadi pengertiannya itu makanya itu tempat yang tidak aman. Misalnya sasaran yang tidak aman buat kita. Kita dipersekusi, kita dianiaya, kita dilakukan tidak adil dan sebagainya. Maka kita boleh berhijrah. Cukup syarat. Ya tiba-tiba kalau kita keluar rumah digampangin orang, dipukulin orang, apa enak? Setiap keluar dipukulin orang, iya kan? Iya kan? Terus istri kita diperlakukan kita benar, siapa yang mau kita diem aja di situ kan? Ya, berhijrah itu cukup syarat. Jadi makannya tempat dari tempat yang aman, jadi disebut di sini. Kalau dalam istilah bahasa Arab itu darul wilayah atau wilayah wilayah juga yang wilayah ampun ya Korea banyak lah kita menunjukkan tempat Korea juga wilayah darul dari darul kafir ke darul Islam. Jadi pindah makanya itu begitu. Ya. Karena situasi tidak memungkinkan aman kita dalam beribadah. Kita mau sholat ke Al-Madinah juga enggak aman. Bahkan diancam di penjara dan sebagainya. Mau sholat
Pengangguran. Iya, orang mau ke masjid malah nulis dua, ya. Jadi, itu namanya nggak aman tuh. Namanya darul kafir. Wilayah kafir namanya karena terima Islam. Orang Islam dibakar, orang diproduksi gitu. Darul kafir atau wilayah haram. Jadi haram. Wilayah haram. Kalau orang boleh saja. Dan itu rahasia. Rasulullah mengadakan satu perencanaan hijrah besar itu tidak semua sahabat tahu. Kalau kita kajian sirah, tidak semua sahabat tahu. Hanya orang tertentu saja. Karena kalau bocor berantakan hijrah. Belum apa-apa jadi hadang sama orang kafir kan? Gak bisa bergerak kok. Kita ke Madinah, maka dia itu harus betul-betul rahasia. Nah, itu betul-betul rahasia. Ya, betul-betul rahasia. Seperti itu cuma Pak RT, Pak RW baru agak aman dikit. Kalau di Pak RW Yusuf ya, tentara. Pak RT itu, ya, Pak RT apa aman, bisa. Jadi waktu itu Nabi Muhammad SAW dan para sahabat belajarnya di mana? Musyawarahnya di mana? Di rumah Arkam bin Abi Arkam. Arkam bin Abi Arkam itu rumahnya agak jauh dari Makkah. Dan usianya masih 15 tahunan remaja. Jadi orang kafir Mekah anak kecil, anak mungkin pakai di atas orang Nabi. Anak kecil nggak paham sih. Jadi belajar sudah tahap 3 tahun. Nggak tahu. Darul kufar, Islam itu artinya aman kita di dalam menjalankan ibadah. Aman. Kita melaksanakan ibadah. Sholat, puasa, tadi itu aman. Itu namanya darul. Wilayah itu teritorial. Saya sampaikan kita masih aman buat rumah, ibadah dan sebagainya. Kemudian ya kalau nggak blok itu, ya nggak aman ya. Begini juga ya. Jadi hijrah itu ada hijrah makannya. Ada ini satu ya, satu. Kemudian yang kedua apa? Maknawi. Maknanya apa? Tadi bagiannya. Tadi ada istilah uzlah. Uzlah. Ya. Maknanya itu kita meninggalkan sesuatu keburukan, sikap-sikap buruk, perbuatan-perbuatan buruk. Nah itu hijrah. Terus sikap kalau akhlak mungkin ditandai dengan tidak jadi sangat kentara ya, yang tadi tidak berjilbab jadi jilbab. Nah itulah hijrah juga. Tapi pengertiannya bukan makanya, tapi apa? Maknanya. Hakikatnya hijrah itu meninggalkan dosa, meninggalkan perbuatan keji, meninggalkan perbuatan buruk kepada perbuatan yang baik. Itu hijrah. Jadi kalau uzlah satu sikap para nabi juga, orang soleh, uzlah itu artinya dia menyendiri, beribadah khusus kepada Allah
tanpa diganggu atau ikut-ikutan dalam urusan-urusan luaran dunia, disibukkan dalam urusan luaran gitu. Itu nanti auslah. Biasanya kalau orang-orang terdahulu kita itu dia mau berbicara itu, ini makan ramai di pasar. Dia naik ke bukit kayak Nabi bertahan itu Nabi beruzlah di gua dia merenung bagaimana banyak bertanya sehingga Allah kasih pengetahuan pencerahan itu uzlah menyingkirkan diri sejenak untuk melakukan sebuah perenungan besar, berkontemplasi di dalam mencari jawaban apa yang menjadi persoalan problematika kita pribadi. Iya, muhasabah diri dan kita misalnya di rumah ada terganggu ibadah pengen di masjid saja sendiri, itu namanya tidak bisa. Ini kalau di sini mencari gunung jauh ya, Di situ, di Puri Bukit Depok. itu sudah belum jadi Pak ya. Jadi sampai berburu rokatnya itu istilah Sunan Kajian Kang Jogo. Baik, sampai di sini cukup. Jadi hijrah itu ada hijrah makannya tempat, hijrah maknawi dalam arti meninggalkan dosa, perbuatan dosa, memperbaiki diri untuk lebih baik supaya melakukan perbuatan-perbuatan yang saleh. Nah itu hijrah. Teruslah meninggalkan keburukan, meninggalkan situasi di mana tidak nyaman dalam beribadah atau tidak menemukan sebuah jawaban yang meyakinkan, sehingga harus menyendiri, menyepi. Terus ada lagi? Kalau di sekolah ini sudah dihafal. Kalau di sekolah, kalau sekarang di sini mah nggak usah. Kamu ke depan maju ya, ngapalin. Apa di setelah Dimengerti saja, kemudian semampu kita diamali. Jadi segala perbuatan itu jamak ya amal, segala perbuatan itu punya konsekuensi di mana kita sebagai hamba Allah seharusnya apa yang kita niatkan itu adalah perbuatan pikiran yang positif, jangan negatif, yang positif. Kalau kita mau berpikiran negatif, kita hindari, kita hilangkan, kita acuhkan, maksudnya tidak diacuhkan, kita acuhkan itu tidak diacuhkan. Ya, itu bahasa Indonesia gimana ya? Jadi pokoknya jangan di kalau kita berpikiran buruk itu jangan diikuti. Saya sekali Ustaz satu takut. Jangan. Omelin sama Paris lagi. Iya. Kita didoain. Ya kalau saya cuma ngomong gini aja. Ya kalau fisik saya nggak kuat kalah, tapi doa saya. Ya. Ada takut lah. Oh, ada takut kita oh. Bercanda ya Pak ya. Kira-kira itu bahasa-bahasa yang gampang dipahami aja. Jadi kalau kita berniat berbuat jahat itu harus dieliminir, dihilangkan sehingga menjadi amal soleh. Jadi kalau kita ingin berbuat jahat kemudian kita tidak melaksanakannya, maka pahala. Nah, kemudian tadi sekali lagi kita di dalam belajar itu ada ide baru, ada ide yang memudahkan. Bahkan dia melakukan jihad
ini seperti ini, ya. Jadi di berbanyak di apa sebagai bahan rujukan belajar. Ini akan mengalir. Sudah pun jadi. Kita baca, kita mengamalkan dia dulu dong. Padahal cuma gara-gara mau kopiin dulu. ya. Belum pelajari dalam isinya. Tapi mau kopiin terus disetting sehingga lupa sehingga jadi bagus, menarik. Dan pahala deh. Curang. Curang ya? Iya, kita mendapat satu, pahalanya 2. Ya kan? Insya Allah. Makanya harus kita punya ide-ide yang bagus untuk perkembangan belajar kita. Saya prihatin. Nyatanya, tatkala dalam urusan agama kita belajar itu malas. Belajar malas itu kalau urusan dunia giat betul. Ya, nah ini yang saya malu, saya prihatin. Saya sendiri tidak pernah. Gimana ini? Kalau urusan agama itu berat, urusan dunia. Bahkan kita sampai bayar puluhan juta ya nggak ada masalah, nggak terasa. Tapi kalau urusan agama kita bayar kok kayaknya gimana berat. Jangan sampai begitu. Urusan agama itu adalah urusan yang paling penting. Akhirat lebih panjang kehidupan. Khairul abqa wa khairul abqa. Jadi lebih kekal itu kehidupan akhirat kita. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di sana. Amin. Kalau nggak ketemu, cari saya. Ya, apa cariin saya, Bos? Nyangkut di mana nih Mas? Ya, iya itu jangan bisa ketemu. Pokoknya yang ada juga pembalasan juga ada. Orang yang sebel, dia nggak bisa balas tapi sebel ya. Ya pukulin lagi. Ya, makanya jangan suka ini sama orang tua zalim. Wah dulu juga kan baru takut tentara. Di akhirat deh, digini lagi sama orang itu. Halo. Ya, jadi jangan sampai begitu. Katanya jangankan di akhirat, Ustaz. Kalau kita ke tanah suci, katanya ada beberapa jamaah itu Iya. dibalas gitu di sana. Perlihatkan Perlihatkan. kesalahannya, keegoannya, kesombongannya. Ya. Ya itu kira-kira ya. Di sini kan cukup ya. Cukup. Innamal a'mal. Hijrah juga amal ada diri. Kalau Cucunya umat. hadis ini hawa nafsu Nabi apa berdasarkan wahyu juga nggak sih? Pak, saya bisa dilaporkan. Jadi hadis itu kata-kata Nabi. Hadis itu kan apa sebenarnya? Lupa ya. Tadi. Nah, Perkataan. hadis itu beberapa Ucapan, aulat, diam, Diam aja ya, termasuk. makanya Indonesia pintar. Fi'lan, Biar aulat, betul emas. Wah. fi'lan. Emas itu kuning. Jangan ada Ini dia. kan awal-awal kita belajar ya. Jadi berupa perbuatan Nabi, ucapan Nabi. Hanya ketetapan Nabi lah yang satunya. Suku kemudian dan lainnya. Fi'lan kaulan. Nah, fi'lan kaulan ini adalah bisa bersifat wajib, bisa bersifat sunnah. Jadi kalau yang wajib itu harus diikuti adalah misalnya Nabi mencontohkan tentang sholat, tentang wudhu, bagaimana perbuatan Nabi berwudhu, perbuatan Nabi sholat, perbuatan Nabi haji, itu wajib, nggak boleh keluar dari apa yang sudah digariskan oleh Nabi. Makanya
berucap, maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Falyukrim secara ulang. Supaya apa? Kita tidak sia-sia. Jadi ya sebetulnya rajin ibadah itu harus dibarengi dengan rajin dengan berbuat baik kepada tetangga. Jangan sampai dengan tetangga justru berbaik. Tetap saja nilainya jauh. Kalau kita tidak bisa berbuat dengan sama tetangga, jauh juga berbuat dengan sholat. Ya. Itu Nabi yang ngomong, bukan saya kalau punya hak. Nabi yang ngomong. Jadi harus dibarengi dengan berbuat baik kepada tetangga. Karena apa? Man kana yu'minu billah, barang siapa yang beriman kepada Allah wa rasul dan rasulnya, falyukrim hormatilah tetangganya, jauh hormatilah tamunya, dhaifah. Beriman pada Allah dan hari akhir. Iya, yu'minu billahi wal yawmil akhir itu. Yaumil akhir itu kalau kita orang yang yakin dengan hari akhir juga, seharusnya perbuatan kita disesuaikan. Perbuatan kita disesuaikan. Untuk apa? Oh, kita menghormati tetangga, kemudian tetangga saling memaafkan, saling bersama dan sebagainya. Ikuti. Jangan sampai kita bermasjid tapi tidak berbuat semacam. Nah, ini jomplang. Makanya kalau kita mengkaji tentang hadis arba'in ini, insyaallah setengah agama sudah kita miliki. Setengah agama hati. Dan insyaallah dipahamkan. Ya, dipahamkan kemudian diamaliahkan sesuai dengan kemampuan kita. Belajar hadis itu ada istilah apa? Kita ulang sedikit. Fi'lan, qaulan, ya, takriran. Ada takriran, ketetapan Nabi. Fi'lan, qaulan, takriran. Nah, kita tidak aspek ini ya. Apa bilang? Fi'lan Perbuatan. Qaulan Ucapan. ucapan. Takriran Ketentuan. ketetapan. Ketetapan. Oh, pakai takrir itu pakai apa? Pakai apa? Oh, ya. Ketentuan. Qaulan ya, ketetapan. Takriran. Nah, kemudian hadis itu bisa kita kaji dari sisi teks yang matang dari matang hadis. Kemudian riwayat perawinya, riwayat rawi atau riwayatan. Teksnya itu ya tadi yang dulu Muhammad berkata, man ra'a minkum munkaran, bukan isi teks. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Wa ilam yastati' bagi itu matang hadis, isi atau teks hadis. Nah, kita pelajari dan ini yang kita amalkan. Kalau rawi itu lebih ilmunya lebih sulit lagi. Jadi ada kitab khusus namanya Jam' wa Ta'dil. Nah itu atau rijal hadis. Nah itu isinya tentang para periwayat hadis mengenai akhlaknya. Ya, kalau kita belajar hadis tidak terlepas dari dua aspek. Matan hadis
riwayat hadis. Ada jalur dari Umar bin Khattab, ada jalur dari Aisyah. Kalau Umar bin Khattab kan ketemu dengan Nabi, Aisyah adalah istri Nabi ketemu dengan Nabi. Nah, itu jalurnya. Nanti ke bawah ada beberapa tingkatan sahabat nanti sampai kepada Rawahul Bukhari dan Muslim. Nah, itu adalah kalau Rawahul Bukhari dan Muslim itu yang mentadwin, yang menyusun kitab hadis, yang mengumpulkan hadis sehingga bermanfaat. Kalau ini jam berapa? Ya, untuk lihat ini saya ambil kesimpulan bahwa di dalam segala perbuatan kita itu mengandung kebaikan dan keburukan. Maka dari itu hendaklah kita harus cenderung kepada kebaikan. Ada surah yang sering dibaca mukhlisina lahuddin munafa wa yuqim as-salat wa yuqim. Mukhlis, jadi sikap-sikap mukhlis, ikhlas. Artinya tidak peduli apa orang mau menghargai, tidak peduli apakah orang mau menerima hasil karya kita, apakah orang lain mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah bagaimana Allah menerima segala kebaikan kita. Tidak peduli apa kata orang. Kalau itu sunnah benar-benar caranya haji, kita derajat kita tinggi itu bukan karena kita banyak orang, karena kagumi orang, karena selalu memuji orang kita. Justru itu yang berbahaya buat kita kalau selalu memuji orang. Itu sangat berbahaya. Jadi kita harus berhindar dari yang dapat meruntuhkan kebaikan-kebaikan kita. Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Jadi Allah akan melihat hati kita, ketulusan hati kita di dalam setiap perbuatan kita. Jadi tidak, kalau ujian dari manusia itu adalah sesuatu yang wajar kalau kita berbuat yang baik, karya yang bagus. Tapi itu jangan dijadikan tujuan kita, andalan kita. Tujuan kita kepada Allah supaya kita mendapatkan manfaat dari apa yang kita perbuat. Seperti saya misalnya mengajar atau memberikan ilmu, niatnya harus karena Allah. Jangan itu bisa bertambah, tapi jangan sampai buat sosokan, itu nanti nggak ada nilai bagi saya. Jadi harus hati-hati kita dalam beramal. Harus benar-benar hati kita ini cenderung kepada kebenaran, cenderung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang membuat kita ini dalam. Maka di dalam berkorban juga itu penegasannya adalah bukan darah dan daging yang sampai. La yanalullahu lima hukum darah dan dagingnya. Luhu itu daging, lima darah. Karena ada sahabat yang mengisahkan pada masa jahiliyah atau masa dulu, berkurban itu darahnya dilelehkan ke Ka'bah. Nah, itu satu hal yang tidak akan menyampaikan kebaikan kurban itu. Yang menyampaikannya adalah karena ketakwaan kita, ketaatan kita kepada Allah.
Jadi barang siapa yang pada hari ini diberikan kelonggaran, rezeki, kemapanan, maka lebih utama berkorban. Karena tidak ada yang lebih baik di hari nahar itu adalah kecuali berkorban. Itu yang diberikan keluasan tersebut. Pada hari nahar itu kemudian inti daripada hadis ini tetap kita harus kembali kepada ilallah Rasul di dalam segala perbuatan dari kita, dan kita kurangi sedemikian rupa ya, pikiran-pikiran buruk, pikiran jelek itu harus kita kurangi betul, sehingga menjadi perbuatan kita itu bernilai pahala. Baik, Bapak dan saya mohon maaf jika di dalam penyampaian tadi ada yang salah atau keliru. Sebetulnya kalau kita mau diskusi lebih panjang lagi ya setelah suruh siapa yang paham saya. Dan saya mohon maaf, juga minta maaf jika ada salah dan penyampaian saya ada kurang berkenan. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.